Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali kita boleh bersama-sama beribadah untuk menikmati hadirat Tuhan dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Mari kita lagi membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul. Kita akan membaca ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih banyak orang yang mempertanyakan kebenaran kekristenan. Masih banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas kekristenan. Bahkan tidak jarang saudara mereka coba mempengaruhi orang-orang Kristen supaya mereka memikirkan kembali ulang keyakinan kekristenannya. Saudara, orang-orang coba membuat kita berpikir apakah benar kekristenan itu, apakah kebenarannya objektif, bukankah itu subjektif semata-mata, apakah kekristenan sungguh-sungguh dapat menolong kita. Bapak Ibu, ini adalah hal yang terjadi tidak hanya sekarang tetapi sejak Yesus
datang sebagai manusia untuk mengadakan karya keselamatan itu. Bahkan sampai sekarang sudah banyak orang meragukan kebenaran kekristenan. Dan tidak jarang juga dalam pergumulan tertentu ada orang-orang Kristen yang mulai ragu dan mempertimbangkan untuk meninggalkan Tuhan. Nah, saya bersyukur saudara bahwa Lukas itu menulis Injilnya, juga menulis kitab Kisah Para Rasul ini untuk menjawab persoalan tentang keraguan-raguan ini. Melalui Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, Lukas menyatakan kepada kita semua bahwa kekristenan itu sungguh dapat dipercaya. Amin. Bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah itu benar. Jadi saudara, sekalipun ada begitu banyak orang yang ragu dan coba membuat kita meragukan kekristenan, malam ini saya mau menegaskan, kekristenan itu sepenuhnya benar, sepenuhnya dapat dipercayakan. Maaf, sepenuhnya dapat dipercayai. Bapak Ibu, yakin kita pasti masuk surga. Amin. Ini kebenaran yang tidak dapat terbantahkan, saudara. Realitas bahwa kekristenan itu adalah benar, dapat dipercayai karena kekristenan itu dibangun di atas dasar fakta sejarah tentang kebangkitan Yesus. Ini adalah cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita masih hidup di dalam dosa kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, buat apa kita menjadi pengikutnya? Tetapi puji Tuhan, yang benar adalah Yesus benar-benar telah hidup, dibangkitkan lagi. Amin. Saudara, kalau membaca di pasal 1 Kisah Para Rasul ini ayat 1, ayat 2, ayat 3, kita membaca di sana bagaimana Yesus selama periode 40 hari berulang-ulang kali menyatakan diri kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa ia hidup, bahwa ia telah bangkit dari kematian. Itu menegaskan bahwa kekristenan itu dapat dipercayai, bahwa kekristenan itu benar sebab dibangun di atas fakta sejarah bahwa Yesus, dia telah bangkit dari kematian untuk menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Nah, kemudian kekristenan itu benar dapat dipercayai karena apa, saudara? Karena saksi-saksi dari kebangkitan Yesus, para murid itu adalah orang-orang saleh, orang-orang yang hidupnya benar, sehingga kesaksiannya dapat dipercayai. Bapak Ibu percaya pada semua kesaksian para rasul? Saudara, kita harus percaya pada Injil yang ditulis oleh murid-murid Tuhan itu sendiri. Bahwa apa yang disaksikan itu benar, mulai dari kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya di salib, penguburannya, kebangkitannya pada hari yang ketiga, penampakan dirinya, kenaikannya ke surga, dan janji akan kedatangannya kembali, itu disaksikan oleh para rasul yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya. Sehingga kekristenan itu benar. Saya meminta supaya kalau ada orang-orang mencoba mengganggu iman kita, saudara tidak goyah. Amin. Sebab kekristenan itu dibangun di atas fakta sejarah. Sekali lagi, fakta sejarah. Bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematiannya. Bahwa para rasul, para murid yang menyaksikan kebangkitan itu dapat dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kesaksiannya pasti akan benar. Mari saudara, dalam ayat-ayat ini saya mau mengemukakan ada beberapa hal tentang para rasul, ya, tentang kualitas hidup mereka sehingga mereka adalah menjadi saksi yang dapat dipercaya. Nah, malam ini saya akan mengajak kita melihat bagaimana rasul-rasul ini, bagaimana kehidupannya, sehingga kita dapat mempercayai kesaksiannya. Mari kita melihat ada beberapa hal yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh teks ini tentang para rasul, sehingga kesaksiannya dapat dipercaya. Yang pertama, perhatikan saudara, para rasul itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin.
Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan? Itu inti dasar iman Kristen, saudara. Kita melihat bagaimana murid dahulu belum memiliki iman yang sungguh-sungguh. Tapi pada akhirnya mereka memiliki iman yang sungguh, iman yang jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Kita membaca bagaimana para rasul telah hidup bersama-sama dengan Tuhan selama 3 tahun. Mereka melihat bagaimana Yesus melayani, melihat bagaimana Yesus lapar, melihat bagaimana Yesus haus, kelelahan, melihat bagaimana Yesus ditangkap dan dianiaya dan disalibkan. Tentunya mereka juga mengetahui dengan jelas bahwa Yesus yang lapar, Yesus yang haus, Yesus yang ditangkap dan disalibkan itu adalah sepenuhnya Tuhan. Terlihat dari pengakuan Petrus pada waktu ditanya oleh Tuhan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Engkaulah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Mereka adalah orang-orang yang sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga kesaksiannya dapat dipercaya, saudara. Nah, para rasul juga adalah orang-orang yang hidupnya telah diubah sedemikian rupa oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus itu. Bapak Ibu ingat kisah Petrus ya. Petrus seorang yang impulsif ya, yang meledak-ledak ya. 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan kita melihat pada saat Petrus berjumpa dengan Yesus dan dia mengalami mujizat menangkap sejumlah ikan yang begitu banyak. Lalu dia mulai sadar siapa dirinya dan mulai sadar siapa Yesus. Dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-8 dia berkata, Yesus Guru, tinggalkanlah aku sebab aku ini orang berdosa. Yesus Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini seorang berdosa. Dia mengenal Yesus dengan benar, saudara. Kita juga melihat bagaimana seorang Matius, seorang pemungut cukai, saudara, seorang berdosa. Dia menjalani kehidupan yang mewah, kehidupan yang nyaman. Tetapi Matius dia telah menyerahkan segala-galanya. Dan mengikut Yesus. Sebab dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sebab dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bayangkan, seorang yang begitu kaya. Seorang pemungut cukai. Tetapi pada waktu Yesus berkata kepadanya, Lewi, ikutlah aku. Maka Lewi meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan segala harta kekayaannya untuk mengikut Yesus sebab dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian Simon orang Selot, saudara. Saudara, orang Selot itu adalah orang-orang radikal, saudara, orang-orang yang keras, ya, mereka melakukan gerakan politik untuk melawan Roma. Dan orang Selot ini membenci para pemungut cukai. Tetapi sungguh luar biasa. Simon orang Selot, dia dapat bergabung bersama-sama dengan Matius untuk mengikut Yesus. Karena Simon orang Selot ini tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak tahu banyak tentang rasul-rasul yang lain. Tetapi yang kita ketahui mereka adalah orang-orang yang memberikan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Untuk mewartakan Injil keselamatan, untuk memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat. Amin. Ini luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Allah Juru Selamat mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti para murid, orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan sungguh-sungguh mau melayani Dia, Sang Juru Selamat itu. Para murid meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rela melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Saudara, tidak hanya para murid, di situ ada Maria, ibu Yesus, di situ juga ada saudara-saudara Yesus yang sebelumnya tidak percaya Yesus, sebelumnya mereka menganggap Yesus kurang waras, tetapi akhirnya Yakobus dia beroleh iman kepada Yesus setelah melihat Yesus yang bangkit itu. Ya. Intinya yang saya mau katakan adalah bahwa
orang-orang yang berkumpul di loteng Yerusalem pada waktu itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, orang-orang yang hidupnya diubah secara luar biasa karena perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bapak Ibu, inilah inti kekristenan. Awal dari kekristenan adalah berjumpa dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Beroleh iman kepadanya, mengalami perubahan hidup yang radikal. Kita rela menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekedar kita mentaati seperangkat doktrin atau mengikuti aturan moral tertentu, tidak. Tetapi mengikut Yesus yang terutama adalah mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus. Yesus menerima pengampunan dosa daripadanya dan mengikut Dia senantiasa dalam kehidupan kita. Memang di gereja ini ada seperangkat pengajaran yang harus kita terima. Ada aturan moral yang harus kita terima, tapi lebih dari itu kekristenan adalah perjumpaan dengan Yesus. Sang Tuhan dan Juru Selamat itu, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mengenal Allah dalam Dia, menerima pengampunan di dalam Yesus. Dan hidup untuk mengikuti Yesus. Saudara, karena para murid, para saksi pada waktu itu adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka kesaksiannya dapat dipercayai. Dan saya berdoa, kiranya kita juga mengalami perjumpaan yang sama dengan Yesus seperti yang dialami oleh para murid. Amin. Hidup kita diubahkan, kita menerima pengampunan, dan kita rela melepaskan apapun juga yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa menjadi murid dan pengikutnya yang sejati. Itulah yang membuat kesaksian para murid itu dapat dipercaya, saudara. Hal yang kedua, saudara, para rasul itu adalah orang-orang yang taat dan orang-orang yang tekun di dalam doa. Ini sungguh kehidupan yang luar biasa, saudara. Ini yang membuat mereka menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang yang dapat dipercayai kesaksiannya. Kita membaca di sana para murid berkumpul di ruang atas di Yerusalem untuk berdoa. Pertanyaannya, mengapa mereka berkumpul di ruang atas di Yerusalem 120 orang ini? Kenapa mereka berdoa di sana? Karena mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi untuk menantikan janji Bapa di Yerusalem. Kita membaca itu di ayat yang keempat. Mereka taat kepada Tuhan, saudara. Saya mau mengatakan bahwa berkumpul di Yerusalem pada waktu itu bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Tidak mudah. Mereka dari Bukit Zaitun kembali ke kota. Setelah menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, mereka kembali ke kota, ke Yerusalem, dan berkumpul di satu ruang atas di kota itu. Ini satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena Yerusalem itu adalah tempat yang membenci Yesus. Yerusalem adalah tempat orang-orang menyalibkan Yesus, saudara. Dan ini pasti tidak mudah untuk para murid, sangat beresiko. Bukankah Petrus dia mengkhianati Yesus karena ada orang-orang yang bertanya, bukankah kamu murid Yesus? Oh bukan, aku udah kenal dia. Bukankah kamu pengikut Yesus? Tidak, aku tidak kenal sama dia. Lalu ada anak kecil yang terakhir, saya tahu kamu pengikut Yesus. Tidak, aku tidak kenal dia sama sekali. Bayangkan, saudara. Kembali ke Yerusalem itu bukan perkara mudah. Itu penuh resiko, saudara. Akan lebih mudah kalau mereka berkumpul di tempat lain atau di desa-desa yang lebih aman yang bisa menerima kehadiran mereka. Tetapi karena mereka taat, mereka berani mengambil resiko. Amin. Amin. Saudara, orang-orang yang taat itu berani mengambil resiko. Ya, mereka terancam nyawanya loh, saudara, kembali ke Yerusalem itu. Tetapi mereka tetap melakukannya. Mereka taat. Nah kemudian, saudara, sebenarnya mereka bisa saja kembali ke rumahnya, berbisnis lagi, menangkap ikan lagi. Tetapi mereka tidak melakukan itu karena mereka taat kepada Yesus.
Intinya mereka telah menjadi sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Yesus sehingga rela mengorbankan apa saja untuk melakukan kehendak Tuhan untuk menunggu penggenapan janji Bapa di Yerusalem. Saudara, berbicara mengenai menunggu atau menanti-nantikan janji Tuhan itu adalah salah satu hal yang tersulit, saudara, untuk kita lakukan. Kenapa? Kita ini kan sukanya cepat ya. Kadang kita berpikir, Tuhan ini kok lambat ya. Tuhan kok enggak terburu-buru ya, kok nunggu 10 hari. 10 hari, saudara, tinggal menyewa di sebuah ruangan itu enggak mudah loh, itu biayanya mahal loh saudara ya. Tapi mereka melakukannya, mereka kompak saudara. Kadang kita berpikir, Tuhan hidup ini singkat loh Tuhan, tapi kenapa ya kok Tuhan itu kok nggak cepat-cepat gitu. Tuhan itu selalu tidak terburu-buru, tapi kita terlalu terburu-buru, sering ingin terburu-buru. Ini yang membuat kita menjadi sulit untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Tetapi sungguh luar biasa, ketaatan para rasul ini menunjukkan kepada kita bahwa para rasul bukan orang-orang yang egois. Amin. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh taat. Mereka tidak sedang mementingkan dirinya sendiri, mereka tidak sedang membangun kerajaannya sendiri, tetapi mereka adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang berani membayar harga, mempertaruhkan nyawanya, mengeluarkan hartanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan oleh karena itulah saudara, kesaksian mereka dapat dipercaya. Dan tidak hanya itu saudara, mereka menunggu sambil berdoa saudara. Kalau kita membaca ayat 14 tadi, mereka bertekun, bersehati dalam berdoa. Orang yang taat, orang yang berdoa. Pertanyaannya apa yang mereka doakan? Kita tidak tahu, kita tidak diberi informasi tentang apa yang mereka doakan. Yang pasti mereka memuji-muji Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka. Memuji-muji Tuhan sebab dia yang telah mati di salib, ternyata dia telah bangkit dan naik ke surga. Dia pasti memuji-muji Tuhan karena kebesaran Allah itu. Saudara, mereka juga mungkin sedang berdoa untuk memohon sesuatu, meminta hikmat, meminta kekuatan, meminta keberanian untuk dapat menjalankan amanat agung Tuhan Yesus itu. Dan yang pasti mereka pasti berdoa untuk penggenapan janji bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan janji itu sungguh telah digenapi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Amin Bapak Ibu. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, loh kok mengapa berdoa untuk sesuatu yang sudah dijanjikan? Bukankah kalau Yesus sudah berjanji itu pasti akan menggenapi janjinya? Saudara, kita membaca di Alkitab bahwa kita harus berdoa untuk setiap apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Sampai janji itu digenapi. Kalau Tuhan menjanjikan sesuatu, mari kita berdoa untuk penggenapan janji itu. Demikian juga dengan janji kedatangannya. Saudara, setiap hari kita berdoa, Tuhan segeralah datang. Tuhan datanglah kembali. Amin. Tuhan pasti datang kembali saudara. Tetapi kita harus berdoa untuk penggenapan janji itu. Itu mengingatkan kita, itu pertanda kita percaya dan sungguh-sungguh mengharapkan penggenapan janji itu. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya contohnya aja doa Bapa kami saudara, kita tentunya begitu percaya bahwa kerajaan Tuhan pasti akan datang, kehendaknya pasti akan terjadi. Tetapi setiap kita berdoa, kita diajar untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah ke kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mereka adalah men of prayer saudara, pendoa. Dan karena ketaatan dan kehidupan doanya, mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya kesaksiannya. Justru janji-janji Tuhan itu harus memotivasi kita untuk berdoa. Amin. Amin.
Ada janji berkat, ada janji pertolongan, ada janji perlindungan, ada janji kesembuhan. Itu yang memotivasi kita untuk berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa. Mari saudara, sebagai orang-orang percaya kita bergabung dengan orang-orang percaya yang lainnya untuk terus berdoa, untuk berdoa bersama-sama. Karena itu adalah hal yang perlu kita lakukan sebab Tuhan menghendaki kita berdoa untuk apa yang dijanjikannya sampai apa yang dijanjikannya itu digenapi dalam kehidupan kita. Para murid menunjukkan bagaimana cara kita bergantung kepada Tuhan melalui doa. Doa adalah cara kita menunjukkan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya karena rasul adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan, orang-orang yang berdoa, maka kesaksiannya sungguh-sungguh dapat kita percayai. Hal yang ketiga yang luar biasa saudara, para rasul itu adalah orang-orang yang bertekun di dalam pengajaran firman Allah. Orang-orang yang hidupnya dipimpin dan dikuasai oleh firman Allah. Ini yang membuat kesaksian mereka dapat dipercayai. Kalau Bapak Ibu membaca dengan sesama ya, Petrus tidak hanya berkumpul untuk berdoa, tetapi dia dalam perkumpulan itu dia menghabiskan cukup banyak waktu untuk membaca firman, untuk merenungkan firman, untuk mengingat kembali apa yang Tuhan telah ajarkan kepadanya. Ini hal yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca di Kisah Rasul pasal yang kedua, khotbahnya pada hari Pentakosta, maka kita dapat melihat bagaimana dia itu mengkhotbahkan dari kitab-kitab perjanjian lama. Saya tidak bisa menguraikan itu malam hari ini. Tetapi Petrus tidak berkhotbah dari pikirannya sendiri, tetapi dia berkhotbah dari kitab-kitab perjanjian lama yang menunjuk kepada Yesus, yang menunjuk kepada penggenapan janji pencurahan Roh Kudus, yang menunjuk kepada karya Allah untuk keselamatan umat manusia. Dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertekun dalam firman, orang-orang yang bergantung pada firman, orang-orang yang melakukan firman. Apakah kita adalah orang-orang yang bertekun dalam firman? Haleluya. Saudara, kita harus melakukan ini saudara. Ini yang diteladankan oleh para murid. Lihat saudara, di bagian ini saja ketika dia berbicara tentang Yudas Iskariot, dia mengacu pada firman Allah. Coba kita lihat ayat yang ke-16 dari Kisah Rasul pasal 1 tadi. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci. Lihat. Petrus bertekun dalam firman. Petrus memahami firman Allah dan Petrus menerapkan firman Allah. Haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, orang-orang yang taat, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mengasihi firman Allah. Mereka tidak bertindak berdasarkan pemikiran mereka sendiri, tetapi mereka bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ini yang membuat kesaksian mereka dapat kita percaya, saudara. Bahkan Petrus mengatakan Daud menulis Mazmurnya itu bukan karena hikmatnya sendiri, tetapi yang oleh Roh Kudus Daud menuliskan. Dia percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Bapak Ibu percaya bahwa kitab kita ini adalah firman Allah? Amin. Itu tidak ditulis oleh kehendak manusia, tetapi hanya oleh dorongan Roh Kudus orang-orang menuliskan nubuat-nubuat itu. Paulus mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Luar biasa. Kemudian saudara, selama 40 hari berturut-turut Yesus berbicara kepada murid untuk apa? Untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Kita juga melihat bagaimana Yesus mengajar dua orang yang ke Emmaus. Dan saya percaya Yesus berjumpa dengan murid-murid untuk mengajarkan firman Allah kepada mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi saya yakin bahwa Petrus dan para rasul
Murid-murid yang ada pada waktu itu tidak hanya taat, tidak hanya berdoa, tetapi mereka bertekun dalam firman Allah. Bahkan semua tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang mereka buat untuk mencari pengganti Yudas Iskariot dilakukan bukan atas dasar pikiran manusiawinya, tetapi dilakukan atas dasar firman Allah yang telah mereka terima. Saudara, cukup sulit ya untuk memahami kenapa Yudas Iskariot, ya seorang yang dipilih oleh Tuhan Yesus, diberi hak yang sangat istimewa, tetapi akhirnya memberontak dan menangkap Yesus melalui ciumannya yang menyakitkan hati Tuhan itu sebagai pengkhianatan, saudara. Tetapi sungguh luar biasa, Petrus berkata haruslah genap nas kitab suci. Artinya mereka berpikir secara biblical, saudara. Mereka tidak berpikir secara filosofis, tetapi mereka berpikir secara alkitabiah. Mereka menyandarkan hidupnya pada Alkitab, sehingga mereka adalah orang-orang yang dapat dipercayai kesaksiannya. Amin. Yang berikutnya, saudara-saudara, mengapa para rasul kesaksiannya dapat dipercayai? Karena para rasul itu adalah saksi-saksi yang setia dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mereka adalah saksi, saudara. Saudara, kita telah belajar di pasal 1 ayat 1 sampai 3, kemudian pasal 4 sampai ayat yang ke-11 saya sudah khotbahkan 2 minggu berturut-turut, saudara. Dan seperti yang saya katakan pada waktu itu, saudara, bahwa para rasul ini bukanlah seorang seorang agamawan, seorang yang jenius dalam hal agama, bukan. Mereka bukanlah seorang filsuf, bukan. Mereka bukan belajar filsafat, bukan. Mereka juga mungkin bukan seorang teolog seperti orang zaman sekarang ini yang belajar sampai tingkat program doktoral dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas mereka adalah saksi. Itulah yang ditekankan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Mereka adalah saksi-saksi yang setia, saksi-saksi yang jujur. Saudara, saksi yang setia, saksi yang jujur, saksi yang benar itu tidak mengarang kesaksian, saudara. Saksi itu hanya menceritakan apa yang dilihat, apa yang mereka dengar. Itu yang namanya saksi. Makanya itu, saudara, ketika mereka berusaha untuk memilih pengganti dari Yudas Iskariot, maka mereka memilih dengan persyaratan bahwa orang itu haruslah saksi mata yang bersama-sama dengan mereka sejak baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga. Jadi yang dicari itu bukan seorang politikus, bukan seorang filsuf atau seorang teolog, tetapi yang dicari sebagai pengganti Yudas adalah seorang saksi. Dan kita juga adalah saksi-saksi bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya yakin tidak banyak yang filsuf di sini. Ya mungkin tidak pernah kuliah di filsafat di universitas di fakultas filsafat. Mungkin saudara bukan seorang agamawan atau apapun lah itu. Bukan seorang teolog, tetapi kita semua adalah saksi bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sungguh luar biasa, syarat-syarat yang ditetapkan untuk pengganti Yudas bukan syarat-syarat yang lain selain dari bahwa dia adalah seorang saksi yang hidup bersama-sama dengan mereka, yang melihat bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus dibangkitkan, dan bagaimana Yesus naik ke surga. Dan mereka menetapkan ada 2 orang, dan pada akhirnya Matiaslah yang dipilih oleh karena undi, saudara. Karena mereka adalah saksi mata, maka kesaksiannya dapat dipercaya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kesaksian para murid dapat dipercaya? Sebab mereka adalah orang-orang yang taat
pada kehendak Allah, bukan orang-orang yang berusaha mencari tujuan atau kepentingannya sendiri. Saudara, ini saya kaitkan dengan posisi mereka sebagai rasul. Saya melihat begitu luar biasa ya, para rasul itu tidak memandang posisi mereka sebagai rasul sebagai dasar untuk memiliki kekuasaan atas orang lain, bukan sebagai dasar untuk memiliki prestise yang tinggi, tidak. Tetapi mereka memandang kerasulannya itu sebagai hamba, sebagai dolos, saudara. Mereka adalah budak-budak Kristus. Mereka tidak ingin menjadi seorang pemimpin politik atau penguasa atas orang, tetapi mereka mau menjadi hamba-hamba Kristus yang menyaksikan Kristus. Itu sebabnya saudara, ketika mereka mencari pengganti Yudas, bukan mencari teman-teman yang dapat mendukung kepemimpinan mereka, tidak, tetapi orang-orang yang benar-benar adalah saksi, menunjukkan mereka tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi mencari kepentingan Kristus. Ini luar biasa, saudara. Dan kemudian apa yang dapat kita lihat, mereka tidak memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pikiran mereka, tetapi mereka membuang undi. Sekalipun pada waktu itu saya melihat bahwa itu adalah hal terakhir yang dapat dilakukan soal undi. Undi itu adalah salah satu cara bagaimana Allah itu menyatakan kehendaknya, tetapi itu sudah tidak banyak dilakukan sekarang ini. Sebab semua kita telah memiliki karunia Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk mengerti kehendak Allah secara langsung. Amin, saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan tentunya. Dan yang menarik, saudara, sebagai seorang rasul yang tidak mencari kekuasaan, yang tidak mencari prestise, justru mereka telah menyerahkan hidupnya untuk menjadi saksi sekalipun resikonya adalah kematian. Mereka bukan penjajah agama, ya, penjual agama untuk mencari kepentingannya sendiri, untuk mencari popularitas, untuk mencari nama, untuk mencari prestise, untuk mencari keuntungan. Tidak, mereka bukan orang-orang yang memanipulasi agama untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka adalah saksi-saksi yang setia, bahkan setia sampai mengorbankan nyawanya. Amin. Kita membaca di sejarah gereja, ya, hampir semua rasul itu mati martir, saudara, kecuali Yohanes rasul yang hidup paling lama, sebab pada waktu dia digoreng, dia hidup dan dia dibuang ke Pulau Patmos, dan di pulau itulah Yesus memberikan wahyunya untuk dia tulis dan diberikan kepada ketujuh jemaat, dan pada akhirnya untuk saudara dan saya juga. Karena mereka adalah orang-orang yang tunduk taat kepada otoritas Allah, sekalipun mereka menerima hak yang begitu istimewa, maka kesaksian mereka dapat dipercaya. Mari pada malam hari ini, saudara, Tuhan mau kita tahu bahwa kekristenan itu benar. Amin. Kekristenan itu dapat dipercaya. Hari-hari ini ada banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan iman kita, menggugurkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi malam hari ini kita diteguhkan kembali bahwa kekristenan benar, kekristenan dapat dipercaya sebab dibangun di atas dasar sejarah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan bahwa para murid yang menyaksikan itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus itu Tuhan, orang-orang yang taat dan hidup di dalam doa, orang-orang yang begitu mencintai firman Allah. Orang-orang yang tidak hidup untuk kepentingannya sendiri, tetapi orang-orang yang hidup untuk melayani sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, di samping ini membuktikan bahwa kesaksian mereka benar, mari kita meneladani para rasul. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang taat pada firman, sekalipun harus membayar harga, sekalipun resikonya besar. Mari kita sungguh-sungguh taat kepada setiap perintah Allah yang kita ketahui. Mari kita benar-benar berdoa kepada Tuhan. Mari kita mencintai firman Allah, bertumbuh di dalam firman.
bertekun di dalam firman. Biarlah hidup kita dituntun oleh firman Allah. Dan mari kita hidup tidak untuk mencari kepentingan kita sendiri. Mari kita hidup untuk menghamba kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita berdiri.